kami tegaskan, KPU sudah mengubah pasal 15 ya peraturan KPU nomor 8 tahun 2024 yang dimana dalam perubahan peraturan KPU nomor 8 pasal 15 tersebut kini sudah sesuai dengan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70 garis miring PU strip 22 Romawi garis miring 2024. Ini perlu kami tegaskan untuk kesekian kalinya. Jadi dengan demikian persoalan informasi mengenai surat tersebut saya pikir kita akhiri, karena semalam saja kami KPU RI sudah menerbitkan surat dinas kepada KPU di seluruh Indonesia ya agar melakukan pengumuman sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 tahun 2024 ataupun pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70 tahun 2024. Saya pikir sudah clear. Ini menjadi hal yang baik sebenarnya Mas Edi Pray ketika masyarakat begitu peduli untuk Pilkada 2024. Tapi konteksnya ini kenapa begitu peduli sekali? Karena kita juga harus mengecek ya bagaimana kemudian situasi terkini di Hotel Ayana, pemirsa, di mana rapat konsinyering dilaksanakan di sana. Sudah ada rekan kami Celia yang sudah siap mengabarkan. Celia, silakan dengan laporannya. Ya, Caca, Anissa dan juga pemirsa, kalau kami melihat saat ini memang di Hotel Ayana Jakarta yang seharusnya ini memang dilakukan pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat untuk konsinyering antara Komisi Pemilihan Umum bersama dengan juga Komisi 2 dan juga Bawaslu di pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Namun hingga pukul 20.10 waktu Indonesia Barat ini konsinyering belum saja dimulai, masih menunggu ketua dari Komisi 2 yakni Ahmad Doli nantinya untuk hadir, sehingga konsinyering akan dilakukan nantinya. Namun kami tidak bisa menggambarkan secara langsung bagaimana detail di dalam ruangan tersebut karena diketahui memang yang akan dilakukan nanti ini merupakan konsinyering secara tertutup. Jadi pihak media kami hanya bisa menggambarkan bagaimana situasi di luar saat ini. Namun beberapa pihak yakni dari perwakilan Komisi 2 ini sudah hadir sejak tadi. Kita akan masih menunggu bagaimana Ahmad Doli nantinya ketua dari Komisi 2 ini untuk hadir dan menyampaikan press conference-nya kepada kami awak media. Namun yang kami ketahui pemirsa bahwa hari ini yang dibahas adalah mengenai perubahan dari PKPU nomor 8 tahun 2024. Ini mengenai tentang pemilihan pencalonan kepala daerah di Pilkada nantinya yang sempat ini kalau kita ketahui ini berangkat dari beberapa konsinyering ini berangkat dari beberapa putusan, yakni putusan Mahkamah Agung dan juga putusan Mahkamah Konstitusi yang hingga saat ini masih membingungkan apakah mana putusan yang akan digunakan nantinya untuk merubah PKPU yang nantinya akan disahkan dalam rapat dengar pendapat yang akan dilakukan pada tanggal 26 hari Senin nanti. Sementara demikian, Caca, Anissa, kembali ke studio. Baik, terima kasih Celia mengabarkan langsung dari Hotel Ayana. Kalau Mas Edi Pray analisis seperti apa? Bagus sih kalau masyarakat peduli, tapi sebenarnya apa sih pendorongnya? Ya bagi saya sederhana, ini kan tingkat engagement, kepedulian masyarakat kita, aktivis, mahasiswa dan gerakan civil society terutama yang datang dari kampus. Ini terkait dengan isu-isu sensitif itu cukup luar biasa. Jadi demonstrasi 22 Agustus kemarin ini bukan hanya terjadi sekali. Dulu revisi Undang-Undang KPK demo, kemudian terkait dengan Cipta Kerja juga demo, terkait dengan Undang-Undang ITE juga demo, kemudian terkait dengan undang-undang yang terkait dengan pidana juga banyak hal. Artinya apa? Ke depan saya kira ini akan terjadi head to head antara pemerintah, DPR dengan kelompok aktivis dan civil society. Karena ada kecenderungan ke depan ini kan akan muncul koalisi gemoy, koalisi mayoritas di mana partai berkongsi dengan kubu pemenang. Penyakitnya kalau sudah koalisi mayoritas ini menjadi bagian dari kekuasaan, pasti nggak ada check and balances. Jadi check and balances itu mungkin hanya satu atau dua partai. Efeknya adalah yang meluber ke jalanan melakukan protes dan resistensi adalah kelompok-kelompok aktivis itu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua tentu ada korespondensi historisnya. Ini peraturan terkait dengan bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi 90 terkait dengan aturan umur yang dinilai hanya menguntungkan satu orang bukan banyak orang. Nah putusan MK itu kan sebenarnya mengunci bahwa secara spesifik satu orang juga ini nggak boleh maju. Ini yang kemudian membuat kenapa isunya menjadi sensitif dan menjadi besar. Oleh karena itu bagi saya sebenarnya apa yang dilakukan oleh KPU hari ini terlampau banyak drama kok. Nggak perlu konsultasi, nggak perlu konsinyering, tinggal bikin PKPU-nya. Semuanya sudah terang benderang. Nggak perlu lagi ada Mas Edi Pray, konsultasi apapun. Ternyata saya dapat informasi, saya sudah tersambung dengan Bang Ahmad Doli Kurnia di sini. Mari kita dengarkan bersama-sama pemirsa. Rapat formal, ya kalau misalnya bahannya banyak, terus kemudian penting, strategis gitu, ya semacam peraturan KPU, peraturan
Bawaslu, terus kalau misalnya undang-undang kemarin ada undang-undang ASN segala macam, tapi pasti kami dahului dengan konsinyering. Nah, supaya nanti pada saat rapat formal, pada saat RDP itu semua sudah satu pemahaman, terutama teman-teman pimpinan dan anggota Komisi 2. Jadi tidak lagi banyak perdebatan di rapat-rapat formal itu. Nah, khusus malam hari ini sebetulnya kita tadinya sudah mengagendakan sejak 2 minggu yang lalu, ketika pada masa reses teman-teman KPU dan Bawaslu itu mengirimkan surat permohonan konsultasi terhadap 3 PKPU, ya, tentang logistik, tentang dana kampanye, tentang kampanye, terus tentang pengawasan dan macam-macam. Tapi di dalam 2 minggu ini kan ada peristiwa politik yang luar biasa. Ada putusan Mahkamah Konstitusi tentang yang harus ditindaklanjuti oleh revisi PKPU tentang pencalonan gitu. Nah, makanya kami juga sudah menjadwalkan lama untuk hari Senin besok. Karena kan sebetulnya sampai hari ini kami terjadwal ada kunjungan kerja spesifik di daerah gitu. Nah, jadi malam ini kami akan membahas 3 yang tadi. Nah, tapi khusus untuk yang revisi PKPU nomor 8 itu tadinya sih kita tidak akan bahas sekarang karena itu sudah final sebetulnya. Kami sudah baca bahwa draft yang disampaikan oleh teman-teman KPU itu sudah sesuai dengan landasan hukumnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi 60 dan 70 bulat, ya, utuh gitu. Jadi tidak multitafsir, dan bahkan KPU kan sudah mengirimkan surat perintah kepada KPU seluruh Indonesia bahwa hari ini kan sudah mulai dibuka pendaftaran bakal calon kepala daerah, wakil kepala daerah, yang itu rujukannya sudah pakai putusan Mahkamah Konstitusi itu. Nah, oleh karena itu saya sekali mau menegaskan, insya Allah DPR, kami yang diwakili oleh Komisi 2 akan mengawal, ya, menjaga bahwa insya Allah PKPU itu tidak akan keluar lagi, ya, tidak akan keluar lagi dari putusan Mahkamah Konstitusi yang terakhir. Jadi memang kan KPU itu tugasnya melaksanakan undang-undang yang terkait dengan pilkada, yang terakhir, yang mutakhir berlaku itu adalah putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, tugas kami di DPR mengawal, ya, sebagai fungsi pengawasan di DPR terhadap mitra-mitra kerja kami termasuk penyelenggara pemilu yang mengawal itu. Nah, kemudian yang kedua yang mau saya sampaikan adalah karena memang orang kan, masyarakat Indonesia menunggu, ya. Kita tahu bahwa adik-adik mahasiswa, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih dan rasa bangga kepada adik-adik. Dan saya sangat prihatin kalau ada adik-adik yang kemarin cedera gitu, ya. Mudah-mudahan cepat sembuh. Kemudian para guru besar, kemudian pada elemen masyarakat, tokoh-tokoh publik, pegiat civil society yang selama ini memperhatikan dan kemudian datang rame-rame waktu itu ke DPR, ke rumah rakyat, ke rumah bapak-bapak ibu sekalian. Kami pun juga berterima kasih, juga diingatkan terus, ya, kemudian dikawal juga. Nah, berdasarkan apa yang sudah saya lihat, ya, tadi juga di depan sore ada adik-adik mahasiswa juga datang ini, mau menunjukkan keseriusan mereka supaya masalah ini tidak lagi tidak lagi ada celah atau peluang untuk berubah gitu loh. Nah, oleh karena itu saya mengambil inisiatif dan alhamdulillah saya sudah konsultasikan kepada pimpinan DPR, saya sudah komunikasi juga dengan pemerintah. Maka rapat hari Senin itu kami majukan cukup besok. Jelas ya pemirsa apa yang disampaikan di malam hari ini dari anggota DPR kita. Formatnya, draftnya sesuai dengan MK 60 dan 70. Bagaimana Mbak Titi? Ya, ini kita harus tetap mengawal sampai ke pendaftaran calon tanggal 27 sampai 29. Ini juga menjadi pesan kepada partai politik, gerbang konstitusionalnya sudah dibuka oleh MK. Mau disambut atau tidak dengan pengantin pasangan calon kan partai yang akan membawa itu. Oleh karena itu harapan publik, kenapa publik mendukung? Karena publik capek dengan penampakan di layar kaca kita bagaimana koalisi yang mayoritas menghambat calon-calon alternatif. Yang rugi itu kita sebagai pemilih. Kita tidak mendapatkan tawaran yang beragam, tawaran kader-kader terbaik. Oleh karena itu partai mestinya menyambut putusan MK yang buat semua ini
bukan hanya untuk 1-2 orang atau anaknya si ini si itu, dengan menawarkan kadernya. Kalau memang punya suara 6,5 sampai 10%, ayo dong ambil tiketnya. Baik. Jadi kami menunggu penggunaan tiket oleh partai politik di Pilkada serentak 2024. Termasuk untuk daerah kita Banten, Oke. jangan hanya ada satu Banten, pasangan calon. Oke Mas Adi Pray, ini apakah bisa meredam situasi yang sempat memanas atau mungkin Senin tetap dikawal ini? Karena pernyataan ini kan cukup jelas ya, MK 60, MK 70 titik. Jadi pernyataan sejumlah stakeholder dan elit saya kira itu sudah menyenangkan, Ya. tapi itu bukan titik akhir. Senin masih banyak aktivis mahasiswa yang akan ke DPR untuk mengawal bahwa ini akan tuntas sesuai dengan putusan MK. Dua hal, Cak, menurut saya. Pertama, tanpa peraturan KPU sekalipun sebenarnya Mahkamah Konstitusi putusannya itu sudah berlaku. Oke. Kalau kita mengacu pada hasil ataupun Pilpres 2024 yang lalu. Nah, yang kedua yang paling penting. Jadi putusan MK ini bukan hanya menguntungkan satu ataupun partai tertentu. Ini Bukan berlaku hanya untuk Jakarta. bukan hanya untuk Jakarta, tapi partai-partai politik dan calon yang selama ini kesulitan maju itu dipermudah. Jadi bukan hanya untuk urusan Anies, bukan hanya untuk urusan Jakarta, dan bukan hanya untuk urusan PDIP. Di berbagai tempat partai yang Oke. kesulitan mendapatkan tiket, jadi dengan adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi bisa maju. Ya. Tinggal kemewahan ini mau dipakai ataupun tidak. Menjadi pilihan bijak ketika DPR akhirnya mengatakan draft dari KPU merujuk kepada MK 60-70 bukan berarti Anda selesai untuk kawal terus karena nanti RDP akan diselenggarakan hari Senin.